Mungkin kelihatannya frugal living ini bisa jadi solusi menurut orang-orang di medsos, khususnya di X nih. Ini rame banget di bulan lalu, orang-orang rame ngekampanyein frugal living yang artinya mereka akan hidup berhemat, lebih irit, dan juga lebih banyak nabungnya. Dan mereka akan lebih memilah-milah nih, kira-kira duitnya worth it gak sih untuk dibeliin sesuatu. Jadi lebih banyak, lebih mindful lah ya istilahnya kalau zaman sekarang gitu. Tapi, yang jadi masalah frugal living ini sebenarnya nggak begitu bagus in the long run. Untuk jangka panjang ini nggak bagus nih buat nasib-nasib UMKM dan usaha lainnya. Kenapa? Karena ya otomatis kalau masyarakat mengurangi pembeliannya gitu ya di UMKM, di usaha-usaha lain, di retail segala macam, ini juga bisa berdampak ke pendapatan mereka. Dan kalau mereka nggak bisa survive dengan kondisi daya beli masyarakat yang menurun karena frugal living ini, ya ditakutkan mereka harus ngekat biaya produksi. Ya ujung-ujungnya lagi PHK, mereka harus tutup usaha, dan ya siapa lagi yang mau menggerakkan ekonomi kita kalau bukan UMKM dan usaha-usaha lainnya kan. Jadi ya balik lagi ke solusi inti atau solusi utamanya, ya perbaiki dulu daya beli masyarakat, ditunda dulu kebijakan kenaikan tarif PPN-nya. Kalau sudah mendingan ya bolehlah dibicarakan lagi gitu. Nah, gimana jadinya kalau masyarakat terus-menerus menekan konsumsi mereka, mengurangi konsumsi dengan frugal living gitu. Dari data yang kita peroleh, ternyata Michelle, konsumsi rumah tangga kita itu mendominasi PDB, sekitar 53% lah share-nya di kuartal ketiga 2024. Jadi bayangin dong kalau masyarakat mengurangi konsumsi mereka, itu dampaknya akan drastis banget di laju pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita melihat data di kuartal ketiga tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kita dicatatkan 4,95%. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, di kuartal ketiga 2023, pertumbuhan ekonomi kita 5,05%. Ini udah drastis banget nih. Bayangin kalau kenaikan PPN kita ini jadi 12%. Pasti ini bakal ngefek banget ke pertumbuhan ekonomi kita. Padahal pemerintah sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8%. Aduh, kebayang gak sih gimana tercepot-cepotnya kita untuk mengejar angka 8% itu?